Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Agil dan di sini saya akan membawakan acara Sip Talks, Siprama Talks. Nah, kali ini edisi yang cukup spesial karena saya kedatangan bintang tamu nih. Pasti penasaran bintang tamunya siapa, tapi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di channel Siprama TV. Hari ini gue akan podcast dengan seorang bisa dibilang artis kali ya, public figure ya. Iya. Pasti penasaran dengan Eka ya, benar ya? Nama lu Eka siapa? Iya, Eka Zumrotun. Sebenarnya si Eka ini asalnya dari mana sih? Dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah, berarti bisa bahasa Jawa dong? Bisa dong. Boleh gua tes ya? Boleh banget. Oke, misalnya kayak gua tanya, halo piye kabare? Kabarku apik lah, kue piye? Apik dah. Ternyata bisa. Ini asli dari Jawa ya, bukan dari Jepang ya. Oh bukan dong, Karena wajahnya aja. wajahnya oriental banget tapi Jawa. Iya. Jadi Eka itu pernah mengikuti beberapa sinetron ya? Pernah main di beberapa sinetron ya? Iya. Kalau boleh tahu apa aja sinetronnya? Ada Cinta Buta, ada di M5 juga, di Suara Hati Istri pasti ada. Jangan lupa ditonton. Oh iya, jadi beberapa sinetron di TV swasta ya. Kalau untuk iklan sendiri, Kak? Kalau untuk iklan sendiri ada beberapa iklan sih, dari iklan Torabika, ada iklan spray, ada iklan mobil Daihatsu, terus ada juga iklan wafer kalpa, masih banyak lainnya, bisa dicek aja di Instagram. Nah, ini karena ini yang menarik, gue mendatangkan seorang Eka karena Eka itu usianya masih muda ya Kak ya? Iya, baru 21 tahun. 21 tuh sepupu saya ya, 21. Tapi sudah terjun ke dunia entertainment gitu ya. Kalau boleh tahu dari mulai usia berapa tuh masuk ke entertainment? Baru aja kemarin Agustus 2019. Berarti belum ada setahun sih. Belum ada setahun ya. Tapi alhamdulillah udah banyak callingan job. Alhamdulillah, luar biasa loh. Jadi memang sebenarnya karirnya juga dibilang baru sekali ya gitu ya. Betul. Karena soft skill aku itu lebih ada di dunia modeling. Iya. Karena mama aku mintanya aku di kesehatan dan aku juga nggak cocok di kesehatan. Terus ya udah aku ngadu nasib aja ke Jakarta. Orang tua meminta kamu untuk ke dunia kesehatan, maksudnya sebagai apa nih? Dokter, untuk dokter atau gimana? Kalau dokter nggak mampu ya karena di biaya. Oh gitu. Tahu sendirilah biaya dokter berapa. Akhirnya ya udah mau nggak mau disuruh milih perawat kalau nggak bidan. Oh gitu. Tapi Eka menolak ya? Menolak karena gimana ya? Nggak semua orang tuh bisa betah di dunia kesehatan. Dan harus ini ya, setahu gue ya, kesehatan tuh harus profesional. Iya. Nggak boleh mencela-mencele. Ketawa-tawa nggak boleh dong. Karena kita telat 1 detik, nyawa pasien taruhannya. Wow. Februari 2019 itu aku sebenarnya sekolah pramugari. Oh, di salah satu maskapai gitu ya? Atau gimana sih? Enggak, di sekolahan. Oh, ya gitu. di sekolah pramugari. Aku semester 4 keluar kuliah dan kursus pramugari. Tapi dari situ kayaknya pernah nyoba sih, gagal di Pantuhir. Tapi kalau nyoba lagi bisa, cuma udah keenakan di dunia entertain. Jadi kayak udah ya udahlah, jalanku gitu. Mungkin nggak di penerbangan. Dia mencoba beberapa passion ya kalau gue lihat ya. Maksudnya ke pramugari dulu, nggak langsung, gue mau jadi artis nih ke Jakarta, nggak gitu ya. Karena sebisa mungkin kita harus bisa menguasai semuanya. Kita harus bisa menerima tantangan dalam hidup. Wih. Tantangan dalam hidup. Iya. Iya benar-benar. Terus gimana? Biar kita tahu semua perbedaan dan kita bisa mengarahkan diri kita kemana gitu. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu rasanya kayak gimana. Di usia 21 tahun, Eka memutuskan untuk ke Jakarta. Lalu, nah ini pertama kali ke Jakarta tuh apakah lu kan pertama kalinya dong, atau memang udah pernah ke Jakarta sebelumnya? Sebelumnya waktu SMP sering sih setiap tahun ke Jakarta buat liburan karena ada tante yang di Jakarta. Oh, ada keluarga. Okay. Tapi kalau buat benar-benar mutusin merantau ya baru kali ini nekat dengan senekat-nekatnya. Lu sendiri gitu ya, dan lu berarti lu tuh mulai pas ke Jakarta tuh lu mulai cari tahu ya gimana sih link untuk ke entertainment. Jadi
Aku cuma bisa berprinsip kayak gini sih, kata orang tuh Jakarta keras. Tapi iya. kalau kita berprinsip kayak gitu berarti kita yang lemah. Iya. Jadi kita harus bisa membuktikan kalau kita itu tidak seperti mereka yang mana bilang Jakarta keras. Tapi gue setuju Jakarta keras karena kan sudah aspal semua sekarang. Itu jalannya, Mas. Oh, jalannya ya. Oke, jadi memutuskan ke Jakarta dan di sana lu langsung ke ini tempat casting atau apa, ke PH atau gimana? Alhamdulillah aku belum pernah merasakan yang namanya casting kayak gitu, belum pernah. Nah, terus Jadi, gimana tuh? Aku tuh awalnya memang aku sering ikut event dari di Jawa juga sering ikut event kan. Jadi pernah punya grup tuh di WhatsApp. Terus aku nanya, ada nggak sih event di Jakarta? Dari situ aku kenal satu agensi dan dari agensi itu aku minta dikenalin ke agensi entertain. Dari situ aku dikenalin dan udah punya nama di agensi sih. Udah punya nama di agensi, terus di calling kayak gitu. Just info nih, si Prama adalah agensi event loh. Nah, event apa? Event kita biasa event seminar, exhibition. Kita juga kadang melibatkan ada perempuan-perempuan yang bisa jadi usher ya istilahnya. Iya, usher ya. Kita juga banyak usher juga. Jadi kita agensi si Prama ini menangani event-event dan membutuhkan juga freelance usher. Jadi sebenarnya kita nih relate nih dengan adanya Eka ya kan, sebagai pekerja seni dong bisa dibilang dong. Iya, bisa dan dibilang kita si Prama adalah agensinya. Nah, kita makanya cocok. Nah, itulah kenapa alasannya saya mengundang Eka. Nah, sinetron pertama yang lu jalanin apa tuh? Di Cinta Buta SCTV. Nyokap gue sering nonton. Aku juga nggak sering nonton sebenarnya. Oh gitu. Lu bahkan lu yang main nggak pernah nonton, lu gimana gitu? Iya, nggak pernah nonton. Terus gimana? Jadi kalau aku tahu udah tayang kayak gitu ya paling netizen aku yang di Instagram tag aku terus aku repost gitu. Oh gitu. Baru Nah berarti di Cinta Buta sebagai siapa kalau boleh tahu? Dulu fansnya Aslan. Oh, gue sih kurang tahu ya. Tapi ini nyokap gue, mama mungkin tahu nih ya. Oh gitu. Jadi berarti bukan sebagai tokoh utama ya, maksudnya? Ya bukan lah. Bukan. Kan aku ini siapa sih? Aku masih pemula. Tapi itu udah lumayan loh, maksudnya bisa influence. Iya, yang penting kan? bisa buat hidup di Jakarta aja. Wow, keras ya. Tadi bilang Jakarta keras, ternyata harus seperti itu ya. Oke, jadi di sinetron Cinta Buta pertama tuh ya. Nah itu pertama kali lu itu maksudnya ada kendala nggak sih? Maksudnya kan lu nggak tiba-tiba apa yang lu jalanin mulus dong, Kak? Iya. Pastinya kan gimana? Pertama kali aku terjun di dunia entertain, aku tuh kayak mikir karena aku baru di Jakarta, aku langsung di dunia entertain. Terus aku mikir kayak mereka tuh udah kayak bertahun-tahun. Pas aku nanya udah berapa lama? Oh udah sekian lama gitu kan. Terus aku memang aku diem kalau nggak diomongin aku diem dulu, aku ngambil ilmu dari mereka. Karena kalau kita baru, kita nggak boleh yang kayak sok tahu kayak gitu, nggak. Kita diem aja dulu, kita pura-pura bodoh tapi nggak bodoh beneran loh. Oke. Kita pura-pura bodoh, diem, ambil ilmu mereka, ambil pengalaman mereka. Biar kalau yang bohong, biar kelihatan bohongnya kita ketawa aja dalam hati. Padahal kita sebenarnya lebih tahu dari mereka gitu. Dari situ ya udah aku ambil itu, terus udah yang callingan kedua, ketiga kayak gitu aku baru berani kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi ya memang ya itu ya mungkin dimanapun ya, nggak di entertain juga ya. Iya, di semuanya kalau bisa. Semuanya, maksudnya jangan namanya kita baru, maksudnya kan ya udah gitu kan kita ikutin dong ya kan, jangan tiba-tiba ya kan gitu kan. Iya. Emang kita ini siapa gitu loh. Benar juga sih. Bukan anak Kang Lengmerat juga, bukan anak sultan gitu kan. Bukan, kita hanya cuman mau menjenjang karir gitu, mau memulai gitu. Oke, habis itu Cinta Buta selesai. Nah, habis itu perjalanannya pun callingan masuk nih, callingan dari para agensi karena melihat Eka gitu ya. Ya awalnya bukan langsung callingan sih, aku minta beberapa nomor agensi dulu. Dari situ mungkin dari agensi itu kalau butuh talent terus disalurin, direkomendasiin lah aku. Gitu. Jadi ini Eka nih gitu. Anaknya baik nih gitu. Lucu-lucu gitu ya. Cerewet gitu. Nah tapi untuk di perannya nih, di peran di Cinta Buta ini si Eka nih perannya apa nih? Apa sih, kan ada antagonis atau protagonis yang gue tahu. Ya namanya fans ya pasti yang histeris gitu, yang berarti yang datang nih, cuman gitu ya.
Ya kayak ngerayu-ngerayu si Aslan gitulah. Padahal si Aslan udah punya cewek kan. Pas itu kan yang kita heboh ya. Iya. Ternyata Eka dilihat hebohnya tuh, ini heboh banget nih orang gitu kali. Oh gitu, jadi fans itu ya, makanya karakternya gitu. Nah, mengenai karakter nih, apakah Eka pernah dengan karakter yang serius atau melankolis atau apa gitu? Pernah nggak di sinetron apa itu? Yang galak juga udah pernah. Galak pernah? Pernah. Yakin. Bisa pernah. Galak? Bisa dong, mau nyoba. Enggak deh, apalagi deh, maksudnya apalagi? Galak pernah, terus apa? Aku paling nggak bisa kalau disuruh nangis emang. Kalau nangis kan tuh cewek kan katanya lembut. Iya lembut, tapi kalau mengeluarkan air mata berkali-kali tuh udah rasanya kayak aku tersakitin banget. Waduh, gitu. Kayaknya ada cerita tuh berarti ya. Kalau buat kalau sedih pernah, cuma kalau buat sampai nangis yang kayak nangis bener-bener dizolimi kayak gitu belum pernah. Oh belum ya, jadi sebenarnya lebih kayak tadi aktor yang apa sih, apa karakter yang galak masih, gitu ya, iya, sering ya. Galak, terus yang biasa natural aja sih. Nggak takut tuh, biasanya ya ini nyokap gue nih ya, kak gue sharing aja. Yeah. Dia kalau nonton sinetron melihat siapa pemainnya dan punya karakter galak, bencinya tuh sampai benci banget loh. Pasti itu, ya kan? Pasti aku juga sebel kayak gitu. Ini orang nggak tahu diri banget. Nah, sampai kayak gitu. Misalnya nih ada dulu film gue inget ya, namanya film Pelakor deh kalau nggak salah tuh. Jadi Pelakor itu. Iya, yang apa sih orang ketiga ya? Gue belum tahu sih. Aku pernah di situ ya. Pernah orang ketiga. Sebagai siapa? Itu aku sebagai sekretaris kantor. Tapi gue tahu loh sinetron orang ketiga itu. Iya, jadi pernah tapi ya. Ternyata aslinya baik kok. Oh aslinya baik. Terus mereka ini ya. Yang di MKF yang biasa jadi cowok jahat itu juga aslinya baik gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya itu cuma sekedar formalitas peran aja. Oh mendalami lah ya. Gitu. Mungkin akibat peran kayak gitu terus fans-fansnya atau warga plus 62 lah ya kayak jadi ke bawah suasana, jadi kayak baper gitu. Ikut kan langsung. Pasti kan. Karena aku juga udah mengalami. Itu nyokap gue ya, dia kalau nonton tuh sampai bener-bener apaan sih tuh cewek gitu loh, sampai ini cuman sinetron gitu. Iya, orang tua aku juga kayak gitu. Oh gitu, jadi emang itulah ya, maksudnya kadang-kadang maksudnya Eka terjun ke dunia entertainment pun maksudnya kan ini hanya sekedar acting, bukan sebenarnya kan. Cuma sekedar skenario aja. Skenario dan itu di skrip semua ya. Ada pasti. Iya. Pokoknya walaupun kisah nyata di dunia TV itu semuanya udah pasti ada skripnya. Nggak mungkin tidak semuanya benar ya. Nggak ada yang kalau kecuali berita ya beda. Oh, berita kalau ya buat valid sinetron, lah dia. Film kayak gitu. Walaupun judulnya kisah nyata seperti itu semuanya udah diatur sama skenarionya. Tapi tetap ada di dunia nyata, pasti ada. Tapi nggak separah yang di film kan, maksudnya gitu kan? Oke kak, mungkin ini ya pertanyaan yang cukup kayak misalnya gimana sih caranya untuk jadi talent, bisa nggak sih ajarin gue jadi talent gitu, maksudnya artis? Eka sih belum pengalaman banget ya, tapi bisalah kalau berbagi ilmu. Nah misalnya nih kita apa sih yang harus kita siapkan untuk jadi artis? Pertama kita harus punya mental yang kuat. Mental, pengetahuan, sama kemauan diri. Nah, kalau kita itu bisa. Ceritanya kita lagi adegan bertengkar. Kamu bisa gak sih jadi istri yang baik? Aku kan udah berusaha yang baik mas buat kamu. Aku udah masakin kamu, aku udah rawat anak, aku udah bersihin rumah. Enggak, aku ini suami kamu. Ya aku tahu mas, kamu suami aku. Tapi kan aku juga harus punya waktu buat me time sama temen aku. Enggak, pokoknya aku minta cerai. Jangan mas, aku gak mau diceraiin. Aku gak mau jadi janda. Tidak bisa. Ini semua sudah keputusan yang aku ambil, karena aku tidak mau lagi punya istri seperti kamu. Aku gak mau jadi janda mas, jangan ceraiin aku. Aku janji aku bakal ngerubah diri kok. Aku juga mau jadi duda. Ya gitu aja mungkin perbincangan gue dengan seorang Eka ya. Terima kasih Eka sudah menyempatkan datang. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus ngobrol, bisa sharing terus ya mengenai pengalaman segala macam dan lain-lain. Semoga gitu ya. Lebih bermanfaat. Amin. Jangan lupa juga di follow Instagram aku. Nah, di mana tuh kalau mau tahu tentang Eka? @ekazumrotun, EKAZUMROTUN. Ada di sini nanti ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Eka. Ya, oke gitu aja mungkin terakhir. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di channel
Siprama TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.